Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Kiwi Jawab pada malam ini. Malam ini kita akan bersama-sama mempelajari apa yang disebut dengan nama doktrin manusia. Dalam bahasa Inggris saya mengkalimatkannya dalam judul Kiwi Jawab pada malam ini adalah What is Man? Siapakah manusia itu? Ini yang akan kita bahas bersama-sama pada malam ini. What is man? Siapakah manusia itu? Nah, saudara-saudara sekalian, pembahasan pada malam ini uh, saya bagi menjadi beberapa bagian. Ada dua bagian utama yang akan kita bahas pada malam ini. Bagian yang pertama adalah beberapa pandangan kontemporer yang keliru mengenai manusia, dan kemudian yang kedua adalah garis besar dari pandangan Kristiani mengenai manusia. Ini dua hal yang akan kita bahas bersama-sama. Jikalau waktu mencukupi, nanti juga akan saya bahas mengenai natur daripada manusia. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana, karena pembahasan pada malam ini agak panjang. Natur daripada manusia itu nanti kita akan membahas mengenai apakah manusia itu naturnya adalah trikotomi, dikotomi, atau yang lainnya. Nah, apabila waktu mencukupi kita akan membahas hal tersebut. Oke, namun untuk sementara waktu kita fokuskan pada dua hal ini. Beberapa pandangan kontemporer tentang manusia dan garis besar dari pandangan Kristiani mengenai manusia. Oke, saudara-saudara sekalian, suka atau tidak suka, kita sedang hidup dalam dunia yang serba jamak atau plural. Jamak dalam ras, jamak dalam agama, jamak dalam bangsa, jamak dalam bahasa dan loyalitas politik. Kita jamak di dalam hal tersebut. Namun kita bukan hanya jamak dalam hal ras, dalam hal agama, bangsa, bahasa, namun juga plural atau jamak dalam hal gagasan. Gagasan mengenai isu-isu penting. Nah, secara khusus malam ini kita akan membahas mengenai pertanyaan siapakah manusia itu. Dan jawaban terhadap pertanyaan siapakah manusia itu tidak tunggal, namun plural atau jamak. Kita akan melihat beberapa jawaban yang plural atau beragam terhadap pertanyaan siapakah manusia itu pada malam ini. Mari kita lihat hal yang pertama. Ya, ini. Manusia sebagai sebuah mesin. Ini pandangan yang pertama. Jadi tadi kan ada pertanyaan, siapakah manusia itu? Dan kemudian ada beberapa orang yang menyatakan manusia itu adalah sebuah mesin. Nah, pandangan ini amat umum di masa ini. Mesin ini bukan dalam pengertian harfiah seperti mesin cetak, mesin fotokopi. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah pandangan ini memandang orang atau manusia dari apa yang bisa mereka lakukan atau hasilkan atau kontribusikan atau sumbangkan. Nah, di sini manusia itu dilihat tidak lebih dari sekedar sarana untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, ini hal yang penting untuk kita ketahui. Jadi, secara esensial, di dalam pandangan semacam ini, manusia itu tidak lebih daripada sebuah mesin. Ia bernilai sepanjang masih bisa berfungsi dengan baik, sepanjang bisa menghasilkan, sepanjang bisa menyumbangkan sesuatu. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam konteks kehidupan gereja, seringkali gagasan ini memanifestasikan dirinya secara tidak sadar. Ketika pelayanan difokuskan kepada mereka yang produktif saja, sementara yang kurang produktif, katakanlah mereka-mereka yang sudah lanjut usia atau mereka-mereka yang difabel
atau mengalami keterbatasan-keterbatasan baik dari fisik ataupun mental, itu kurang mendapatkan perhatian pelayanan yang seharusnya, kurang mendapatkan pelayanan yang layak. Ya, ya, mungkin di dalam percakapan sehari-hari mereka bisa mengatakan sesuatu yang indah mengenai manusia. Namun di dalam praktek, ketika pelayanan hanya difokuskan pada mereka-mereka yang produktif saja, dan sementara mereka yang dalam tanda kutip kurang produktif, itu tidak dilayani dengan kadar pelayanan yang seharusnya, maka sebenarnya eh, di sini sedang berlaku gagasan bahwa manusia itu hanya sekedar mesin. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa yang ada di dalam kitab suci, kita melihat Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, itu tidak pernah memandang manusia sebagai sebuah mesin, sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Yesus itu sangat menghargai manusia. Yesus memberi penghargaan yang tinggi kepada manusia. Bahkan pelayanan kepada orang-orang yang dianggap tidak bernilai oleh masyarakat dipandang sebagai sebuah pelayanan yang mulia. Pelayanan kepada mereka-mereka yang tidak produktif, pelayanan kepada mereka-mereka yang termarginalkan adalah suatu pelayanan yang mulia di dalam pemandangan Yesus. Kalau kita membaca Matius 25 ayat 31-40, kita melihat gagasan yang luar biasa mengenai pelayanan terhadap mereka-mereka yang tersisihkan. Terhadap mereka-mereka yang dalam tanda kutip tidak bisa lagi dipandang produktif di dalam tatanan masyarakat normal. Tentu saudara cukup akrab dengan bagian tersebut. Bagian yang menggambarkan perumpamaan tentang kambing dan domba. Gambaran tentang pengadilan terakhir. Ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, dan di sana dikatakan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan mereka akan dipisahkan seperti domba dan kambing. Dan kita melihat di dalam Matius 25 ayat 34, dikatakan bahwa sang raja di dalam perumpamaan tersebut berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Dan di sini ada kata-kata yang sangat powerful sekali, ayat 35, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan." Ayat 36, "Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Dan di sini kita melihat orang-orang yang digambarkan melayani mereka-mereka yang termarginalkan, mereka-mereka yang tidak bisa disebut sebagai kaum produktif, bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau pangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila mana kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu yang merupakan gambaran daripada Tuhan sendiri menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina," atau yang dalam bahasa Inggris menggunakan kata least, salah seorang dari saudaraku yang paling kecil ini, yang paling tidak berharga ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Alkitab dan Yesus sendiri memandang manusia bukan semata-mata sarana untuk mencapai tujuan. Yesus memandang manusia bukan ibarat mesin. Manusia adalah makhluk yang mulia, makhluk yang patut dihargai. Bahkan ketika mereka dianggap sebagai kaum yang tidak produktif. Nah,
Kita akan melihat sekarang pandangan yang kedua terhadap pertanyaan, siapakah manusia itu? Ada orang yang menjawab bahwa manusia itu tidak berbeda dengan binatang. Manusia adalah binatang. Pandangan ini melihat manusia tidak berbeda secara kualitatif dari binatang. Kesimpulan ini diperoleh dari adanya kemiripan fungsi jasmani di antara manusia dan binatang, khususnya dengan binatang katakanlah semacam kera, simpanse, atau yang sejenisnya. Perilaku manusia yang kadang-kadang serupa dengan binatang juga kerap kali dijadikan alasan untuk membuat kesimpulan bahwa manusia itu tidak berbeda secara kualitatif dari binatang. Apalagi ada teori Darwin yang mencoba untuk menjelaskan perpindahan spesies, katakanlah dari binatang sampai jadi manusia itu seperti apa. Teori evolusi Darwin yang cukup populer, yang diajarkan di dalam buku-buku teks biologi, mulai dari tingkat sekolah menengah sampai universitas, cukup mempengaruhi banyak orang untuk memandang bahwa manusia itu tidak lebih daripada sekedar binatang. Nah, itu. Lalu bagaimana pandangan Alkitab mengenai pernyataan bahwa manusia itu pada dasarnya tidak berbeda dengan binatang? Manusia itu pada dasarnya adalah monyet yang bijak, gitu. Homo sapiens. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, jelas kita mendapatkan gambaran bahwa manusia itu bukan binatang. Kejadian pasal 1 dengan jelas menyatakan bahwa Allah menciptakan binatang pada hari ke-6. Dan sesudah itu dia menciptakan manusia dengan peta dan teladannya. Sesuai dengan peta dan teladannya. Dibedakan secara jelas sekali di dalam kejadian pasal 1. Penciptaan binatang dan penciptaan manusia. Binatang tidak pernah disebut sebagai peta dan teladan Allah. Manusia disebut sebagai peta dan teladan Allah. Karena manusia itu adalah peta dan teladan Allah, manusia itu secara kualitatif, secara mutu, secara esensi, itu berbeda dari binatang. Nah, dan kalau kita perhatikan, pada zaman sesudah air bah atau pasca air bah, Allah mengizinkan manusia, dalam hal ini Nuh, untuk membunuh binatang sebagai bahan korban. Namun demikian, ia melarang manusia untuk membunuh sesamanya. Itu kita baca di dalam kitab Keluaran 20 ayat 13. Jadi kita melihat hal semacam ini menggarisbawahi atau menegaskan bahwa manusia itu secara kualitatif, secara mutu, itu lebih bernilai dibandingkan dengan binatang. Jadi kita lihat di dalam teks tersebut, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu dia mempersembahkan korban di atas mezbah itu. Diperbolehkan oleh Tuhan. Tuhan tidak melarang. Namun di dalam Keluaran 20 ayat 13, di sana ada perkataan, jangan membunuh. Jangan membunuh manusia. Jadi hal tersebut sekali lagi menegaskan bahwa manusia itu berbeda dengan binatang. Mari kita lihat sekarang pandangan yang ketiga atau jawaban yang ketiga terhadap pertanyaan siapakah manusia itu. Pandangan yang ketiga menyatakan manusia itu adalah makhluk ekonomi. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah pandangan sentral dari komunisme. Komunisme itu memandang manusia semata-mata sebagai materi. Manusia itu tidak lebih daripada sekedar materi. Kehidupan mental, emosi, dan roh itu hanya sekedar produk sampingan dari struktur materi. Oleh karena itu wajar apabila peningkatan ekonomi manusia yang dapat membawa manusia kepada semua kebutuhan jasmani menjadi tujuan akhir dari komunisme. Nah, itu. Dan untuk mencapai hal semacam ini, mau tidak mau manusia itu harus kerja, produktif.
Jadi jangan heran apabila Anda melihat simbol dari komunis itu adalah palu dan arit. Dan ada satu prinsip lagi yang penting untuk kita pahami kalau kita belajar mengenai komunisme. Agar setiap orang dapat bekerja menurut kemampuannya dan mendapatkan upah menurut kebutuhan, maka harus dibentuk yang namanya masyarakat tanpa kelas. Tidak ada lagi yang namanya majikan, tidak ada lagi yang namanya buruh. Semuanya setara. Supaya terdapat distribusi pendapatan yang merata, terdapat distribusi kemakmuran yang merata. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi target utamanya adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi yang merata di skala lini. Bagaimana pandangan Kristiani terhadap pandangan yang menyatakan bahwa manusia ini adalah sekedar makhluk ekonomi? Jelas kita lihat bahwa Yesus sendiri anti terhadap pandangan antropologi. Antropologi itu adalah pandangan yang antropologi itu ilmu tentang manusia, pandangan tentang manusia. Yesus jelas anti pandangan antropologi yang sangat materialistik. Kita melihat di dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Yang namanya materi itu bukan segala-galanya. Yang namanya kemakmuran ekonomi itu bukan segala-galanya bagi Yesus. Apa artinya seseorang memiliki segala sesuatu, namun dia kehilangan nyawanya, dia kehilangan jiwanya. Ya. Perumpamaan ini, perumpamaan orang kaya yang bodoh itu menggarisbawahi bahwa terpenuhnya kebutuhan ekonomi bukanlah jaminan bagi kepenuhan hidup. Betul orang kaya itu terpenuhi secara ekonomi, namun ada sesuatu yang hilang, jiwanya hilang. Dan hal inilah yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Kekristenan juga memandang masyarakat tanpa kelas bukan sesuatu yang realistis di dunia ini. Perjanjian baru, kalau kita lihat, tidak terlalu mempermasalahkan kedudukan manusia sebagai tuan dan hamba. Kalau kita lihat di dalam kitab Efesus, di dalam kitab Kolose, menjadi tuan dan menjadi hamba itu tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah bagaimana mereka seharusnya bersikap satu sama lain. Nanti saudara baca di dalam Efesus 6 ayat 5-9, Kolose 3 ayat 22 sampai Kolose 4 ayat 1. Di sana tidak ada kritik, tidak ada keberatan terhadap posisi hamba, terhadap posisi tuan. Posisi itu diterima. Namun yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam bagian tersebut adalah Pak Rasul Paulus tidak mau istilahnya katakanlah mengutak-utik tuan dan hamba ini posisinya. Yang diutik-utik oleh Rasul Paulus adalah bagaimana sikap mereka. Bagaimana seorang hamba harus bersikap terhadap Tuhan. Bagaimana seorang tuan harus bersikap pada hamba. Nah, itu yang hendak digarisbawahi. Dan tujuan utama dari perjanjian baru menggarisbawahi bagaimana seorang tuan harus bersikap terhadap hambanya, bagaimana seorang hamba bersikap pada Tuhan, sudah pasti juga ujung-ujungnya juga akan berbicara mengenai sesuatu yang terkait dengan pemenuhan bukan saja kebutuhan lahiriah manusia, kebutuhan materi manusia, namun juga lebih daripada itu kebutuhan-kebutuhan batin dan kebutuhan-kebutuhan rohani daripada seorang manusia. Nah, itu adalah pandangan yang ketiga. Nah, sekarang kita akan melihat pandangan yang keempat. Manusia adalah ibarat bidak kecil di tangan Grandmaster. Jadi sekali lagi, kalau di bagian yang pertama tadi saya menjelaskan manusia itu ibarat mesin. Di dalam bagian yang keempat ini, manusia itu diibaratkan seperti bidak kecil di tangan Grandmaster. Pandangan ini menyatakan bahwa manusia itu berada dalam kendali total berbagai kekuatan eksternal yang mengatur arah hidupnya. Manusia itu ibarat bidak catur yang tidak bisa berbuat apa-apa terkecuali menuruti gerakan tangan si Grandmaster.
Grandmaster mau bergerak ke kiri, mereka tidak berkuasa apa-apa untuk melawan kemauan daripada sang Grandmaster. Grandmaster mau maju ke depan, mereka pun juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan kemauan daripada sang Grandmaster. Upaya dan ikhtiar apapun tidak akan mampu, katakanlah, menghadang apa yang kerap kali kita katakan sebagai garis takdir. Jelasnya manusia adalah sosok yang tidak berdaya menghadapi takdir. Dia hanya bisa pasrah, dia hanya bisa takluk pada nasib. Nah, pandangan ini lazim dijumpai dalam diri orang-orang yang menganut filosofi fatalisme. Yang namanya fatalisme itu di Islam ada, di Kristen juga ada. Kalau di Islam itu ada istilah orang-orang yang menganut faham Jabariyah. Ya, mengadakan fatalisme. Fatalisme itu apa sih? Fatalisme itu kalau gampangnya disarikan kurang lebih seperti ini, what will be will be. Kita tidak punya kuasa apa-apa terhadap segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Pasrah saja pada nasib. Di kalangan orang Kristen pun kita akan jumpai orang-orang seperti itu. Contohnya di dalam hal yang terkait dengan corona ini. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Nggak usah vaksin, nggak usah prokes. Kalau mau tertular, ya tertular. Itu sudah nasib. Nah, ini mereka yang menganut Jabariyah ini. Filosofi fatalisme. Bukan hanya di antara orang-orang Islam. Namun di antara orang-orang Kristen pun ada yang seperti itu. Nggak perlu yang namanya vaksin. Nggak perlu yang namanya prokes. Sudah, segala sesuatunya sudah diatur. Kalau mau kena, kena. Kalau nggak mau kena, nggak akan kena. Gitu loh. Ini yang disebut dengan nama fatalisme. Nah, bagaimana kekristenan menilai pandangan semacam ini? Kita tahu persis bahwa Alkitab mengajarkan bahwa salah satu gagasan mengenai manusia adalah bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah. Itu artinya apa? Artinya bahwa manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih. Jadi manusia itu punya kemampuan untuk memilih. Manusia bukanlah bidak catur di tangan Grandmaster. Manusia di dalam kadar tertentu itu bebas. Memang kebebasan itu bukan kebebasan yang mutlak. Allah memberi batas-batas tertentu di dalam kebebasan manusia. Contohnya manusia tidak bisa memilih kapan dia dilahirkan, siapa orang tuanya, warna kulitnya apa. Ah, itu adalah batas-batas yang diberikan oleh Allah bagi manusia. Tidak ada yang manusia yang memiliki kebebasan mutlak. Namun bukan berarti bahwa dia tidak bebas. Ada kebebasan. Dan kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia itu cukup untuk meniadakan gagasan fatalisme. Itulah sebabnya suatu hari nanti setiap manusia itu dimintai pertanggungjawaban terhadap setiap keputusan yang dibuatnya. Setiap orang yang mati oleh karena tidak divaksin, oleh karena mereka menolak vaksin, suatu hari nanti juga akan diminta pertanggungjawabannya. Mereka tidak akan bisa mengatakan what will be di hadapan yang Maha Kuasa. Karena yang Maha Kuasa memberikan dia kebebasan, memberikan pada dia wisdom, memberikan pada dia pikiran. Nah, di dalam Roma pasal 14 ayat 12 dikatakan setiap orang dari antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa memberi pertanggungjawaban kalau kita tidak bebas? Hanya orang yang bebas yang bisa memberi pertanggungan jawab. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagian yang kelima terhadap pertanyaan
Siapakah manusia itu? Manusia adalah makhluk yang sepenuhnya bebas. Kalau tadi dalam pandangan yang keempat, itu dikatakan bahwa manusia itu ibarat bidak catur di tangan grandmaster, itu berarti bahwa manusia betul-betul terikat, tidak punya kebebasan. Nah, pandangan yang kelima ini adalah justru kebalikan dari yang nomor 4. Manusia adalah makhluk yang sepenuhnya bebas. Di dalam filsafat ada aliran yang disebut dengan nama eksistensialisme. Nah, orang-orang yang semacam inilah yang menganut pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang sepenuhnya bebas. Pandangan ini sekali lagi lahir untuk mengalahkan perasaan tidak berdaya dari manusia yang disebabkan oleh permainan-permainan, kekuatan-kekuatan yang berada di luar dirinya. Pandangan ini percaya bahwa manusia itu bebas sepenuhnya. Kekuatan-kekuatan di luar diri mereka tidak bisa mendikte mereka sedemikian rupa. Oke. Nah, penganut paham eksistensialisme berpendapat untuk membuat hidupnya bermakna, manusia itu harus berani buat keputusan sendiri. Bila perlu, ia dapat menyangkal hubungannya dengan sesama yang lain. Bila perlu, dia dapat dia dapat membuat keputusan-keputusan, katakanlah yang merugikan orang lain, yang membuat orang lain tidak nyaman. Bagi mereka, it doesn't matter. Gak jadi masalah. Yang penting, itu adalah keputusan yang kamu buat sendiri, yang di dalamnya kamu bisa bertanggung jawab. Jean-Paul Sartre, ini seorang pelopor eksistensialisme yang cukup terkenal dari Prancis, bahkan pernah berkata neraka itu adalah orang lain. Jadi keberadaan dari orang lain itu yang kadang-kadang menghalangi kebebasan saya. Keberadaan dari orang-orang yang lain itu yang kerap kali membuat membuat kebahagiaan saya terenggut. Keberadaan daripada orang-orang lain yang kadang-kadang membuat saya cemas. Keberadaan daripada orang-orang lain yang membuat saya khawatir. Jadi jangan heran kalau kemudian Sartre mengatakan neraka adalah orang lain. Dengan berkata bahwa neraka adalah orang lain, Sartre menjadikan manusia seperti sebuah pulau terasing di bentangan samudra yang luas. Oke. Lalu apa tanggapan kekristenan terhadap pandangan semacam ini? Pertama-tama kita harus mengatakan bahwa dari sejak awal kekristenan memandang bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Itu menjadi kodrat daripada manusia. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Itu yang menjadi inti dari sebuah karya besar, sebuah novel yang berjudul Robinson Crusoe. Yang di kemudian hari kemudian dibuat versi filmnya oleh Hollywood yang dibintangi oleh Tom Hanks. Judul filmnya adalah Cast Away. Cast Away itu kurang lebih adalah versi modern dari sebuah karya klasik Robinson Crusoe yang menggambarkan bahwa manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu selalu membutuhkan sesamanya. Sesama itu bukan neraka, seperti yang dikatakan oleh Sartre. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Dia bukan diciptakan sebagai makhluk soliter dari sejak awal mulanya. Jadi tak seorang pun seperti yang dikatakan oleh John Donne, itu seperti sebuah pulau. Nah, saudara-saudara sekalian, itu berarti bahwa apa? Betul bahwa manusia memiliki kebebasan. Namun kebebasan yang dimiliki oleh manusia, kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, bukanlah kebebasan yang absolut.
Kebebasan Alkitabiah itu selalu memperhitungkan keberadaan sesama manusia yang lain, karena manusia itu bukanlah seperti sebuah pulau yang terasing. Dan manusia-manusia yang lain bukan neraka. Manusia-manusia yang lain adalah sesama yang perlu dihormati dan dikasihi. Betul ada kebebasan, namun bukan kebebasan mutlak, bukan kebebasan absolut, kebebasan yang merugikan orang yang lain, kebebasan yang melukai orang yang lain, bukan. Ini yang menjadi inti daripada nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi adalah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Suatu nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kamu boleh melakukan segala sesuatu pada prinsipnya. Tapi ingat, tidak semua yang kamu lakukan itu berguna. Dan prinsip ini penting. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri. Tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang yang lain. Jelas bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Sartre tadi. Orang lain adalah neraka. Kalau di sini adalah orang lain adalah sesama yang perlu dihormati. Nah, kita telah melihat tadi 5 pandangan. Katakanlah pandangan non-Kristen yang katakanlah cukup populer ada di sekeliling kita. Dan kita telah melihat bahwa pandangan-pandangan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana pandangan Kristen mengenai manusia. Yang pertama, Alkitab itu melihat manusia sebagai makhluk yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sekali lagi, Alkitab melihat manusia sebagai makhluk yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, peta dan teladan Allah. Image of God. Dalam bahasa Latin ada istilah imago Dei. Imago artinya gambar, Dei artinya Allah. Manusia itu adalah gambarnya Allah. Itu berarti, pertama, manusia itu harus dipahami bukan sebagai produk dari proses evolusi yang terjadi secara kebetulan. Seperti yang kerap kita baca di dalam buku-buku teks biologi, yang mengatakan bahwa pada mulanya tidak ada yang namanya makhluk hidup. Yang ada adalah zat-zat kimia sederhana yang karena reaksi tertentu akhirnya bisa membentuk makhluk hidup, katakanlah per sel satu, dan kemudian nanti akan berubah menjadi kompleks yang pada akhirnya berujung kepada makhluk yang kita kenal dengan nama manusia. Itu tidak cocok dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Manusia menurut Alkitab harus dipahami bukan sebagai produk dari proses evolusi yang terjadi secara kebetulan. Manusia itu ada karena Allah dengan sengaja dan sadar menciptakannya. Itu hal yang pertama. Anda dan saya itu secara sadar diciptakan oleh Allah. Kita dengan sengaja diciptakan oleh Allah. Kita bukan produk dari kebetulan. Yang kedua, karena dicipta secara sengaja oleh Allah, tentunya ada tujuan di balik penciptaan dirinya. Karena kita ini tidak kebetulan diciptakan, kita sengaja diciptakan oleh Allah, tentunya ada tujuan di balik penciptaan diri kita sebagai manusia. Ya. Pertanyaannya, untuk apa kita dicipta? Ada pengakuan iman Westminster yang mengatakan bahwa kita diciptakan supaya kita bisa memuliakan Allah dan bersenang-senang di dalam Dia. Glorify God and enjoy Him forever. Nah, itu istilah, itu kalimat yang ditemukan di dalam pengakuan iman Westminster. Manusia diciptakan untuk apa? Manusia diciptakan untuk memuliakan Allah dan bersenang-senang di dalam Dia. Itulah sebabnya saya katakan kepuasan hidup tertinggi dari manusia
itu bisa tercapai bila manusia itu menempatkan tujuan hidupnya sejalan dengan tujuan Allah dalam menciptakan dirinya. Hidup kita akan paling puas, paling nikmat kalau hidup kita tujukan pada dua hal tersebut. Memuliakan Dia, bersenang-senang di dalam Dia. Kalau kita melenceng dari dua hal ini, maka kehidupan kita akan merana. Kalau kita hanya memuji Dia, memuliakan Dia tanpa bersenang-senang di dalam Dia, kita ibarat si sulung di dalam perumpamaan anak yang hilang. Namun kalau kehidupan kita itu tidak memuliakan Tuhan, hanya memuliakan diri kita sendiri, kehidupan kita seperti anak bungsu itu, yang melarikan diri dari rumah orang tua. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, sebagai gambar Allah, manusia punya potensi untuk secara sadar membangun relasi dengan Allah. Ketika kita belajar mengenai what is God, ketika kita belajar mengenai Allah, kita belajar mengenai Allah Trinitas. Dan ketika kita belajar mengenai Allah Trinitas, kita telah belajar bahwa Allah Trinitas itu berbicara mengenai Allah yang menjalin relasi satu sama lain di dalam dirinya. Ya. Nah, karena manusia ini diciptakan sebagai gambar Allah, sama seperti Allah sendiri menjalin relasi satu sama lain. Bapa menjalin relasi dengan anak dan roh, anak menjalin relasi dengan bapa dan roh, roh menjalin relasi dengan bapa dan anak. Maka manusia pun yang diciptakan sesuai dengan peta dan teladannya juga diciptakan dengan kemampuan untuk membangun relasi. Relasi dengan siapa? Ya pertama-tama relasi dengan Allah Sang Pencipta. Namun bukan hanya itu, manusia eh, dicipta dengan kemampuan untuk membangun relasi dengan sesamanya dan juga dengan ciptaan yang lain. Nah, itu. Dan yang keempat, sebagai gambar Allah, manusia juga punya kebebasan untuk memilih seperti yang tadi telah kita bahas. Kebebasan semacam ini adalah menjadi dasar dari pertanggungjawaban moralnya. Kalau manusia tidak punya kebebasan, manusia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu hanya bisa diminta dari seseorang yang bebas. Nah, itu. Kemudian hal yang perlu dicatat ketika kita berbicara mengenai manusia sebagai makhluk yang bebas. Meskipun diciptakan sebagai makhluk yang bebas, manusia punya tanggung jawab untuk memperhatikan kebebasan yang dimiliki oleh sesamanya. Ia tidak bisa dengan seenaknya menggunakan kebebasannya seolah hanya dirinya sendiri yang hidup di dunia ini. Seperti yang tadi sudah saya katakan, manusia bukanlah sebuah pulau kecil yang terisolasi di tengah bentangan samudera ruang dan waktu. Dan yang kelima, sebagai gambar Allah, manusia memiliki semacam kesan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, itu ada di dalam diri manusia. Mencuri itu salah, membunuh itu salah. Itu ada di dalam diri manusia. Mengasihi itu hal yang baik. Care, peduli itu hal yang baik. Itu ada di dalam diri manusia. Ketika manusia bertindak sesuai dengan standar moralitas, ketika manusia berbuat baik, berbuat adil, mereka sedang merefleksikan gambar Allah yang ada di dalam dirinya. Karena Allah adalah baik, karena Allah adalah adil. Nah, itu. Yang keenam, sebagai gambar Allah yang abadi, manusia juga punya potensi memiliki masa depan yang abadi. Allah adalah pribadi yang kekal, pribadi yang abadi. Manusia juga punya potensi memiliki masa depan yang abadi bila mereka percaya kepada Tuhan. Bila mereka menjadi pengikut Yesus, mereka punya potensi untuk memiliki masa depan yang abadi. Dan hal yang kedua, tadi kita sudah belajar yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah dengan sengaja
dan diciptakan sebagai imago Dei. Yang kedua, manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki unsur materi dan rohani. Manusia bukanlah malaikat yang merupakan roh murni seperti yang kita pelajari minggu yang lalu. Manusia bukan binatang ataupun tumbuhan yang merupakan makhluk materi murni. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai hal ini. Malaikat adalah roh murni, binatang, tanaman adalah materi murni, demikian pula benda-benda yang tidak hidup seperti buku, batu, itu adalah materi murni, tapi manusia adalah perpaduan di antara roh dan materi. Implikasinya apa? Sebagai perpaduan materi dan roh, manusia harus memperhatikan keseimbangan di antara keduanya. Bagian materi dan rohaninya harus dipelihara dan diperhatikan dengan baik. Gak bisa salah satu diperhatikan, salah satu diabaikan. Nanti jomplang. Bila materi saja yang diperhatikan, nanti akan menjadi seperti orang kaya di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Bila rohaninya saja diperhatikan, materinya tidak diperhatikan, memiliki kehidupan yang asketis, tubuh tidak diperhatikan, nah itu pun juga tidak baik. Karena Alkitab memandang bahwa tubuh, the body is good. Tubuh itu baik. Materi itu baik. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi itu materi. Dan segala isinya itu materi. Tuhan mengatakan apa? Baik. Jadi Tuhan itu tidak anti materi. Jadi materi pun juga harus diperhatikan. Kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh mengabaikan tubuh, karena tubuh adalah bait Roh Kudus. Sama seperti jiwa harus dipelihara dan dirawat, tubuh juga harus dipelihara dan dirawat. Seorang percaya harusnya punya semboyan semacam ini. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat. Seharusnya semboyan ini ada di dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Jadi perhatikan baik-baik saudara-saudara sekalian. Rohaninya diperhatikan. Ibadah harus diperhatikan. Walaupun secara online tidak boleh main-main. Serius, sungguh-sungguh. Doa juga harus menjadi bagian daripada kehidupan kita. Membaca dan mempelajari kitab suci juga harus menjadi bagian daripada kehidupan kita. Itu adalah cara-cara untuk merawat rohani kita. Demikian juga dengan materi kita. Berolahraga, tidur cukup, makan makanan yang baik. Itu adalah cara-cara di mana kita merawat tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai topik khusus secara cepat saja. Topik khusus mengenai natur daripada manusia. Ya, manusia itu apakah trikotomi, dikotomi, atau yang lainnya? Saya yang mengatakan pada Anda, ada 3 pandangan utama mengenai natur manusia ini. Pandangan yang disebut dengan trikotomi, pandangan yang disebut dengan dikotomi, pandangan yang disebut dengan monisme. Trikotomi atau trikotomisme. Yaitu. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah gereja ada orang-orang seperti Apollinarius, Gregory Nyssa, yang menganut pandangan semacam ini. Menurut mereka, manusia itu terdiri dari 3 bagian. 3 bagian tersebut adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu gampang lah. Tubuh ini adalah sesuatu yang yang bisa dijumpai juga di binatang, di tumbuhan, sesuatu yang sifatnya fisik. Sedangkan jiwa adalah elemen psikologi, seperti kehendak, akal, emosi. Nah,
Melalui jiwa ini manusia bisa memiliki hubungan dengan manusia yang lainnya. Dan kemudian ada roh. Roh ini adalah elemen religius yang memampukan manusia untuk memahami hal-hal rohani, untuk menjalin relasi dengan Yang Maha Kuasa. Meresponi stimulus rohani, itu adalah roh. Nah, mereka yang menganut pandangan ini biasanya mendasarkan pada beberapa teks di dalam kitab suci. Seperti yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Di sana mudah dikatakan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Lihat, di dalam bagian ini ada kata roh, jiwa, dan tubuhmu. Penganut pandang trikotomi mengatakan, di sana ada kata-kata seperti itu. Demikian pula di dalam Ibrani 4 ayat 12, kesan itu muncul. Demikian pula di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 3 sama 1 Korintus 3 ayat 4. Nah, itu Paulus membedakan manusia sesuai dengan semacam klasifikasi ini, manusia duniawi, manusia manusia jiwani, dan manusia rohani. Nah, pandangan yang kedua adalah pandangan yang mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah cuma 2 bagian saja, bukan 3 bagian. Nah, di pandangan ini cukup populer sejak Konsili Konstantinopel pada tahun 381. Dan sebagian besar gereja-gereja di dunia memang menganut pandangan dikotomi. Menurut pandangan ini, manusia itu hanya punya aspek material dan aspek imaterial. Aspek material itu tubuh, aspek imaterial itu ya dia bisa disebut jiwa, bisa disebut roh bagi mereka. Nah, argumennya, bagi mereka orang-orang trikotomi ini susah berhadapan dengan teks-teks seperti Lukas 10 ayat 27. Di sana dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kalau kita baca di dalam Lukas 10 ayat 27 ini yang ada bukan lagi 3 tetapi 4. Hal-hal ini tidak cocok dengan catatan 1 Tesalonika. Dan yang kedua, kata spirit dan soul, kata roh dan jiwa itu kadang-kadang dipakai secara bertukar. Dalam bahasa Inggris ada istilah interchangeable. Jadi kadang-kadang dipakai secara bertukar. Sebagai contoh di dalam Lukas 1 ayat 46. Lukas 1 ayat 46 di dalam bahasa Inggris ya, jelas itu. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoice in my Savior. Di sana dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, rohku bersukacita di dalam Tuhan, di dalam Allah Juru Selamat. Jadi di sini kita melihat bahwa ini dua hal yang pada dasarnya adalah ekivalen, bisa saling dipertukarkan. Nah, itulah sebabnya penganut dikotomi mengatakan rasa-rasanya kurang kuat lah pandangan trikotomi itu. Nah, kemudian pandangan yang ketiga adalah pandangan monisme. Ini dikumandangkan oleh kebanyakan pakar-pakar teolog biblika dan apa yang disebut dengan kelompok New Orthodoxy. Bagi mereka yang menganut pandangan monisme, dikotomi dan trikotomi itu walaupun berbeda, tapi ide dasarnya sama. Ide dasarnya apa? Manusia itu terbagi-bagi. Kalau sebuah ruangan, ruangan itu dipartisi. Ada yang dipartisi 2, ada yang dipartisi 3. Bagi penganut monisme, manusia itu enggak seperti itu. Manusia itu bukan seperti itu. Bukan terbagi-bagi seperti itu. Manusia itu pada dasarnya adalah suatu kesatuan. Dalam bahasa Inggris katakan, in the monastic understanding, the Bible does not view man as a body, soul, and spirit, but simply as self. Di dalam pemahaman monistik ini, Alkitab tidak memandang manusia sebagai tubuh, jiwa, dan roh, namun simpel aja. Sebagai manusia, sebagai self, diri sendiri. Jadi istilah-istilah tersebut kadang-kadang digunakan sepertinya sebagai sesuatu yang berbeda, namun pada dasarnya mereka adalah sesuatu yang sinonim. Roh, jiwa,
ya pada dasarnya adalah sesuatu yang sinonim bagi mereka. Jadi intinya adalah penganut pandangan yang ketiga ini menolak bahwa manusia itu dibagi-bagi, mau dibagi dua, mau bagi tiga. Karena kalau kita lihat di dalam kitab suci, ketika kitab suci berbicara mengenai manusia, ya manusia itu adalah satu kesatuan yang utuh, tidak terbagi-bagi. Nah itu loh. Nah, saya sih pada dasarnya cukup setuju dengan pandangan yang terakhir ini. Namun yang menjadi masalah adalah ketika manusia mati. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Oh, jadi kelihatan di sini seperti ada pembedaan, seperti ada sesuatu yang ada keterpisahan. Eh, Tidak utuh, tidak menyatu seperti yang difahami oleh kelompok, oleh pandangan yang ketiga ini. Nah, itulah sebabnya saya menganut pandangan yang agak berbeda dari pandangan satu, dua, dan tiga. Pandangan saya mengenai manusia bukan trikotomi, bukan dikotomi, bukan monisme, tetapi pandangan saya adalah pandangan yang saya sebut dengan conditional unity. Ini saya lihat sebagai suatu solusi. Menurut pandangan ini, manusia dalam bentuk normalnya adalah kesatuan. Tetapi kesatuan ini bukanlah suatu kesatuan yang tidak dapat dipecah. Jadi pada dasarnya self itu utuh, satu. Diri manusia itu utuh, satu. Tetapi kesatuan, keutuhan ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat dipecah. Pada saat seseorang mati terjadi perpisahan di antara aspek material dan aspek imaterial. Aspek imaterial manusia terus ada, roh manusia itu tetap ada. Dan ini terbukti dengan beberapa penelitian yang dilakukan. Saya baru melihat sebuah film dokumenter yang berjudul The Story of God, yang berbicara mengenai life after death. Di situ berbicara mengenai kesaksian dari orang-orang yang pernah mengalami kematian. Mereka mengatakan sesudah kematian ada sesuatu. Kehidupan bukan berarti tamat. Betul. Jadi pada saat seseorang mati terjadi perpisahan di antara aspek materi dan aspek imaterial. Aspek imaterial manusia terus ada, sementara aspek materialnya mengalami dekomposisi, mengalami pembusukan. Namun pada saat kebangkitan, dua aspek tersebut disatukan kembali. Nah, makanya saya sebut ini pemahaman yang disebut dengan conditional unity, kesatuan yang bersyarat. Jadi implikasi daripada conditional unity adalah manusia tetap diperlakukan sebagai suatu kesatuan. Manusia adalah makhluk yang cukup kompleks. Jadi aspek-aspek yang berbeda dari manusia masih harus tetap diperhatikan dan dihormati. Kedewasaan rohani tidak dapat dilakukan dengan menaklukkan suatu bagian dan meninggikan bagian yang lain. Tubuh ditinggikan, roh direndahkan, atau sebaliknya, roh ditinggikan, tubuh direndahkan, itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Dan kalau kita berbicara mengenai kehidupan sesudah kematian, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Mereka yang mati masih memiliki kesadaran. Ketika mereka menunggu kebangkitan tubuh yang akan terjadi di akhir zaman. Kiranya pemahaman ini akan membuat kita lebih paham mengenai siapakah manusia itu. Tuhan Yesus memberkati.